Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Oktavia Rahayu dari kelas D2 Manajemen Wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang wakaf di Desa Banaran, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu deskripsi fokus lapangan. Pada penelitian kali ini kami memfokuskan di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Banaran, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Poin yang kedua adalah gambaran umum TPQ Darul Mubin. Hasil observasi tentang wakaf tanah. Wakifnya adalah Ibu A dan Bapak B. Maukufnya luas tanah sebesar 255 meter persegi, lebar 15 meter, ukuran panjang 17 meter. Nazirnya Ketua Khosyatul Khairoh, Sekretaris Subingah, Bendahara Sumisih, dan anggota Parso dan Setiawan. Tanah ini diwakafkan untuk keperluan tempat pendidikan Al-Quran dengan nama TPQ Darul Nuril Mubin di Desa Banaran, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Sejarah TPQ di Desa Banaran, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, termasuk salah satu desa yang terpencil di daerah Tuban. Desa ini bisa dikatakan sebagai desa yang pelosok karena berada di bawah gunung dan hutan. Pada zaman dahulu di desa ini tidak memiliki tempat mengasah ilmu keagamaan, yaitu bisa disebut TPQ. Pada tahun 2003, akhirnya ada seseorang yang sangat mulia mau membantu proses pembelajaran ilmu agama, yaitu beliau adalah Ibu Siti. Ibu Siti adalah salah satu guru agama di sekolah dasar, akan tetapi tidak berjalan lama karena Bu Siti harus dipindahkan tugas ke daerah lain. Setelah itu tahun 2004 di Desa Banaran kembali pada keadaan sebelum ada Bu Siti, yaitu tidak ada proses pembelajaran lagi. Kemudian anak-anak sekitar desa ini pindah menuntut ilmu agama di desa lain. Tapi tidak lama ada sepasang suami istri yang memiliki hati yang sangat mulia, yaitu Bukus dan Pak No. Beliau memulai membantu proses pembelajaran dengan diadakan di masjid selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2006 anak-anak desa ini pindah tempat ngaji ke Pak Suyaji. Setelah itu muncullah sosok yang sangat mulia, yaitu Pak Yazid. Beliau menjadikan tempat ngaji anak-anak menjadi satu tempat di rumah beliau. Nama TPQ muncul dari beliau. Munculnya nama Darul Nuril Mubin bisa diartikan sebagai tempat anak atau kumpulnya anak-anak. Sedangkan Nur adalah nama seseorang pada zaman dahulu menjadi sosok yang menjadi pusat keagamaan di desa. Nama TPQ juga merupakan nama titipan dari kiainya Pak Yazid. Setelah itu TPQ semakin berkembang hingga bisa membuat acara yang sangat sukses, yaitu Haflah Hirusana. Akan tetapi ada problem dari keluarga Pak Yazid dan akhirnya vakum lagi. Akhirnya pada tahun 2014 sepasang suami istri yang sangat mulia mempunyai niat yang sangat mulia juga untuk mewakafkan tanahnya untuk dibangun TPQ dan berkembang hingga saat ini. Poin yang ketiga adalah bentuk perlindungan harta benda wakaf. Sertifikat si tanah wakaf dan pendaftaran harta benda wakaf pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Oleh karena itu, segala aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum harus menjadi perhatian nazir dalam mengelola harta benda wakaf, termasuk dalamnya peruntukan harta benda wakaf yang harus jaga agar tidak penyimpangan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, harta wakaf untuk dibangun tempat pendidikan Al-Quran tersebut sudah bersertifikat dengan Nadir Khosyatul Khairoh. Jadi memang sengaja nadirnya diberikan kepada Khosyatul Khairoh karena bila ada sosok yang mengatur segala tentang TPQ ini. Poin yang keempat adalah pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf TPQ. Salah satu strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum yaitu adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana pendidikan saja,
tetapi juga memiliki ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan jika harta wakaf sudah memenuhi kualifikasi. Dengan dilakukannya sebuah pengelolaan, maka harta wakaf dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal seperti yang diharapkan. Harta yang diwakafkan dengan tanah kurang lebih 225 meter persegi oleh keluarga Ibu A dan Bapak B. Tanah wakaf tersebut dikelola dan diberdayakan dengan cara sebagai berikut, yaitu penggalian sumber dana wakaf. Zaman dahulu, tingkat ekonomi masyarakat di Desa Banaran bisa dikatakan sangat rendah karena dasarnya desa ini desa terpencil. Oleh karena itu, dana didapatkan hanya dari sumbangan seikhlasnya dari orang tua anak-anak yang belajar di TPQ. Tidak ada donatur tetap yang membantu memberikan sumbangan untuk kelangsungan pembelajaran TPQ ini. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, sekarang TPQ mampu menyodorkan beberapa proposal dengan tujuan membantu berlangsungnya pendidikan di TPQ ini. Dan sekarang pembayaran SPP juga sudah rutin dalam 1 bulan sekali. Yang kedua adalah efektivitas dalam pengelolaan wakaf. Tanah yang diwakafkan semula hanya dibangun tempat pendidikan Al-Quran saja. Dulu pembangunan TPQ sangat sederhana sekali. Setiap tahunnya Nadir mampu menyodorkan beberapa proposal hingga dapat membangun TPQ hingga layak digunakan untuk tempat belajar ilmu agama. TPQ yang awalnya hanya terdapat bangunan yang sederhana, setelah berkembangnya waktu kini sudah menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan memiliki halaman yang luas. TPQ tersebut sampai saat ini juga masih digunakan untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Menurut peneliti, tanah wakaf yang dibangun di TPQ Darul Mubin tersebut sangat baik karena setiap tahunnya bangunan masjid mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa Nadir yang sangat baik dalam mengelola tanah wakaf tersebut. Selain dengan adanya pembangunan TPQ juga mempunyai dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Dampak baik tersebut yaitu awalnya masyarakat buta huruf dalam hal agama, dan sekarang hampir seluruh masyarakat di Desa Banaran ikut serta dalam mengasah ilmu di TPQ. Yang terakhir adalah potensi yang belum termanfaatkan atau problematika wakaf. Permasalahan tanah wakaf yang dibangun sebagai tempat pendidikan Al-Quran sebetulnya tidak ada permasalahan. Permasalahan yang ada hanyalah terletak pada wisudawati tidak melanjutkan pendidikan madrasah diniyah yang ada di yayasan disebabkan harus kerja di luar kota atau di luar desa Banaran, jadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau potensi yang belum termanfaatkan itu seperti banyaknya wisudawan-wisudawati yang memiliki potensi untuk melanjutkan perjuangan pengurus, akan tetapi itu juga belum terrealisasikan karena banyaknya wisudawan yang memiliki potensi akan tetapi harus keluar dari Desa Banaran karena harus ada yang kuliah, kerja, dan lain-lain. Sekian laporan penelitian tentang wakaf di Desa Banaran, Kecamatan Mangilan, Kabupaten Tuban. Mohon maaf apabila banyak salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.